Nah, kita lanjutkan anak-anak. Jadi untuk kegiatan PAT yang nanti akan diselenggarakan tanggal 31 sampai tanggal 9 ini akan kami sampaikan. Saya share screen. Jadi saya ulang di depan. Jadi untuk agenda sekolah dalam jangka pendek nanti adalah yang pertama adalah penilaian akhir tahun yang nanti akan dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2021. Kemudian penerimaan rapot kenaikan kelas nanti akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021. Untuk libur akhir tahun pelajaran itu akan dilaksanakan tanggal 19 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Kemudian awal tahun pelajaran 2021-2022 nanti tahun pelajaran baru itu akan dimulai tanggal 12 Juli 2021. Untuk ujian penilaian akhir tahun atau PAT yang nanti akan dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni ini nanti modelnya adalah online penuh, beda seperti mid semester kemarin. Kalau PTS kemarin modelnya adalah semi online, tapi kalau untuk yang PAT ini adalah online penuh. Jenis soalnya nanti adalah semuanya adalah pilihan ganda. Walaupun dalam bentuk pilihan ganda, dari sekolahan sangat mengharapkan kalian semua jangan hanya sekedar meremehkan. Nggak dibaca semua soal langsung dikerjakan. Ya paling tidak dipelajari, dibaca dengan seksama, kemudian dikerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Untuk jadwalnya adalah seperti ini. Nanti dimulai jam 7.30 sampai 9.30. Jadi untuk semua soal waktunya adalah 90 menit atau 1,5 jam. Nih, waktunya 90 menit. Nanti dimulai jam 7.30 sampai jam 9, kemudian istirahat 30 menit. Enggak jelas, lagi. Pak, suaranya putus-putus. Jam 9.30 sampai jam 11.00. Enggak jelas, Pak, suara putus. Singkat jelas sih. Jelas HP. Bentar. Kuat sinyalnya gak enak ya. Sinyalnya sampean, Mas. Bentar, diem dulu semuanya. Makasih informasinya. Sebentar. Jelas apa? Ya, kan jelas. Oh, jelas berarti. Enggak, tapi yang sebelumnya jadwalnya nggak di Zoom pakai disebut. Oke. Ya, saya lanjutkan. Kembali ya. Saya lanjutkan jadwalnya. Jadi nanti tak putar juga dikirim di YouTube secara offline nanti. Kemudian model ujian PAT. Bentuk ujian PAT nanti yang tidak jelas bisa baca yang ada di layar ya. Bentuk ujian PAT-nya adalah model secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form yang nanti diatur atau dikelola sesuai jadwal ujian yang ditetapkan. Jadi apa anak-anak? Nanti soal yang muncul atau soal yang akan dikerjakan itu dibuka dan ditutup sesuai jadwal. Jadi bagi anak-anak nanti silahkan selama pelaksanaan PAT ya begadangnya dikurangi dulu. Menyempatkan untuk mengikuti kegiatan PAT ini. Ini waktunya toh hanya 10 hari, 7 hari. Tidak ada itu, sekitar 7 hari. Disempatkan dulu. Jadi silahkan nanti menyempatkan waktunya, mengerjakan. Silahkan kalian mau mencari, mengerjakan dimanapun boleh. Karena ini adalah sifatnya online, masih PJJ. Bisa di rumah temennya, bisa di rumahnya. Kalau sinyalnya yang kurang bagus yo, silahkan diupayakan sedemikian rupa. Pokoknya bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan soal itu.
Kalau yang pengen ke sekolahan menggunakan wifi sekolahan ya silahkan, tidak apa-apa. Silahkan datang ke sekolahan. Bagi yang tidak punya HP, ya bagaimana caranya? Pokoknya pinjam saudaranya, pinjam kakaknya, adiknya, atau bagaimana caranya. Intinya kalian bisa mengerjakan soal online itu. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan ketentuan pelaksanaan PAT. Untuk PAT itu nanti akan dilakukan secara online dengan membuka alamat web di atas. Bisa menggunakan www.ujian.smknnegeri1.rjs.id atau melalui kamset.bio/ujian SMK Jenar. Sesuai dengan link yang saya sampaikan di grup live chat tadi. Itu bisa, nanti akan menggunakan link itu. Kemudian, siswa diwajibkan mengisi daftar hadir di setiap awal sebelum mengerjakan soal ujian. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal ujian, di setiap mata pelajaran, silahkan kalian mengisi daftar hadir yang muncul di Kamset Bio itu. Itu daftar hadir itu silahkan diisi dulu. Karena apa? Daftar hadir itu nanti yang akan digunakan oleh panitia maupun Bapak Ibu guru untuk mengecek kalian sudah siap mengerjakan atau belum. Kalian sudah standby untuk mengerjakan soal atau belum. Jadi ini wajib. Jadi sebelum mengerjakan silahkan kalian mengisi daftar hadir itu. Dan daftar hadir itu untuk setiap mapel ya hanya bisa absensi 1 kali. Kalau sudah absensi ya sudah, nanti akan absensi tidak bisa lagi. Tinggal nanti ganti pelajaran baru absen lagi, baru bisa absen lagi. Tapi selama absennya itu pelajarannya itu masih sama, kalian tidak bisa melakukan absensi sebanyak 2 kali. Jadi sekali lagi anak-anak, sebelum mengerjakan soal kalian absen dulu. Karena nanti kalian yang walaupun sudah mengerjakan tapi belum absen mesti akan doyak-oyak wali kelasnya atau guru yang mengajar. Jadi wali kelasnya nanti akan mantau kalian. Nanti yang tidak bisa, yang belum absen siapa mesti nanti akan di-share di grup kelas nanti. Itu. Nah, untuk daftar hadir nanti akan dibuka 10 menit sebelum ujian dimulai dan akan ditutup 5 menit setelah ujian selesai. Maaf, setelah ujian selesai. Jadi, daftar hadir ini akan dibuka 10 menit sebelum ujian dimulai dan akan ditutup 5 menit setelah ujian selesai. Ini, setelah ujian selesai. Maaf, bukan dimulai, tapi 5 menit setelah ujian selesai nanti akan ditutup. Jadi makanya sebelum itu silakan anak-anak absen. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, siswa dalam mengerjakan soal, itu satu siswa hanya bisa mengerjakan soal sebanyak 1 kali. Kalau nanti terjadi masalah atau terjadi kendala teknis, silakan anak-anak sekalian, anak-anak semua, segera menghubungi wali kelasnya masing-masing atau segera konsultasi kepada wali kelas. Jadi agar nanti segera bisa diselesaikan. Karena soal itu akan dibuka dan ditutup sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Gitu ya. Untuk selanjutnya, ini nanti tampilan. Jadi silakan kalian nanti buka http kamset atau www.kamset.bio ujian SMK Jenar. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan HP tampilannya seperti ini. Nanti yang akan muncul di tampilan ujian itu adalah mata pelajaran yang diujikan pada saat itu. Jadi mata pelajaran yang diujikan pada saat itu nanti yang akan muncul di layar. Maka dari itu silahkan nanti dicoba hari ini. Silahkan kalian bisa melakukan uji coba dengan cara absensi ujian. Silakan kalian isi daftar hadir. Nanti akan saya pantau seberapa yang bisa masuk untuk absensi pada sosialisasi pada saat ini. Nanti berarti ketika nanti pelaksanaan paling tidak absensi dan mengerjakan soal itu bisa dilakukan. Untuk soal-soal ini masih ditutup semua, masih belum bisa dibuka.
Ini. Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan PAT. Ujian dilakukan secara online dengan membuka alamat web ini. Ini tadi sudah, maaf. Kemudian kewajiban peserta ujian PAT. Kewajiban peserta wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Jadi ini hukumnya wajib. Kalau pengen naik ya silahkan mengerjakan, kalau enggak ya tanggung sendiri. Tetapi pelaksanaan ujian PAT ini wajib diikuti oleh semua siswa. Kemudian yang kedua, peserta wajib mematuhi tata tertib peserta. Nih, tata tertib peserta. Yang pertama, peserta ujian harus mempersiapkan perangkat yang digunakan, dapat berupa handphone boleh, gadget, laptop, komputer dan lain sebagainya boleh, di warnet juga boleh, tidak apa-apa. Kalau yang tidak punya HP silakan di warnet, tidak apa-apa. Atau pinjem, pokoknya menggunakan perangkat apapun yang penting terkoneksi dengan internet dan bisa digunakan untuk buka internet. Pastikan perangkat itu sudah terkoneksi dengan internet paling tidak 15 menit sebelum waktu ujian dimulai. Kemudian yang kedua, peserta memastikan kondisi peralatan atau handphone yang akan digunakan itu dalam keadaan baik atau siap digunakan. Yang ketiga, peserta memastikan ketersediaan atau kecukupan kuota internet. Nih, ini penting. Jadi nanti jangan sampai, Pak, saya hanya beli paket untuk game, paket untuk sosmed, ya tidak bisa nanti digunakan untuk mengerjakan ini. Beda kalau yang mendapatkan bantuan kuota internet. Saya yakin sekitar tanggal 9, tanggal 11 kemarin, bantuan kuota internet untuk bulan Mei itu sudah dibagikan semua. Bagi yang belum dapat ya sudah harus beli kuota internet sendiri. Kalau kemarin harusnya tanggal 9, kalau itu pemakaiannya dalam 1 bulan April itu pemakaiannya kurang dari 1 giga ya pasti nanti bulan Mei tidak dapat. Jadi kalau pemakaian itu memang bantuan kuota internet itu sekali lagi anak-anak itu hanya digunakan untuk internetan. Tidak bisa digunakan untuk ngegame, sosmed pun yang bisa hanya WA. Instagram, kemudian TikTok itu ya tidak bisa. Yang bisa hanya YouTube, WA, dan membuka Google itu bisa. Tapi yang untuk sosmed itu dibatasi. Kemudian yang keempat, peserta ujian harus bergabung dalam grup WhatsApp kelas. Nih, seringkali saya ingatkan, kalau bergabung di WhatsApp grup kelas ya jangan sering keluar masuk grup. Gitu loh, jangan sering keluar masuk grup. Karena apa? Grup WhatsApp itu, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, pelaksanaan PJJ ini, grup WhatsApp itulah yang nanti digunakan untuk menyampaikan informasi sekolahan ke anak-anak semuanya. Jadi silahkan diikuti. Kalau misalkan kendalanya Pak menu-menu yang lebih penting yang mana? Gitu loh. Karena kalian sekolah modelnya PJJ ini sekolahan dulu yang dipentingkan. Saya tidak melarang kalian melakukan yang lain, tetapi karena kalian statusnya masih sekolah, silakan grup WhatsApp kelas maupun grup WhatsApp info sekolah itu dimasukkan. Kemudian link ujian tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, siswa akan diwajibkan masuk ke login akun Google. Nah makanya ini tadi anak-anak, silakan absensi itu dicoba. Kalau kalian sudah berhasil masuk ke akun presensi, berarti minggu nanti hari Senin itu kalian sudah masuk, tidak perlu login lagi. Kalian nanti sudah menggunakan akun Google yang kalian gunakan untuk presensi itu. Nih. Kemudian yang keenam, setiap siswa harus hanya dapat mengerjakan soal 1 kali, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketujuh, peserta ujian diwajibkan mengisi daftar hadir. Tadi ke-8, ujian akan diselenggarakan dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Yang ke-9, peserta ujian harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian. Peserta ujian yang terlambat bergabung ini,
Yang nanti terlambat bergabung, waktunya tidak diperpanjang. Jadi soal akan ditutup dan dibuka sesuai dengan jadwal. Makanya masuk sesuai dengan jadwal. Jadi tidak ada penambahan waktu. Dan soal itu semua harus dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan semua itu tidak bisa dikirim. Iya, Pak. Tuh. Apabila terjadi kendala, saudara sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, selama ujian berlangsung ini, silakan nanti ditaati. Tata tertib nanti akan saya kirim ke grup. Kemudian apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis dan tidak dapat dikendalikan, maka peserta ujian segera menghubungi panitia ujian. Yang penting, yang ke-13 adalah peserta ujian wajib mengirim jawaban sebelum soal ujian ditutup. Jadi gini anak-anak, ini sering kali terjadi. Soalnya, jadwalnya sudah berakhir, soal ditutup itu anak-anak belum mengirim. Akibatnya apa? Walaupun kalian sudah mengerjakan soal itu hampir selesai, kalau soal ditutup berarti kalian dianggap belum mengikuti ujian. Makanya sebelum soal ditutup atau jadwalnya selesai, soal segera dikirim, jawaban segera dikirim. Kemudian untuk nilai rapot atau nilai akhir itu unsurnya ada 3 yang perlu kalian ketahui. Jadi tidak hanya nilai PAT saja, PTS saja, tetapi diperoleh dari nilai ulangan harian. Nah, ini yang jadi kendala. Makanya bagi anak-anak yang tugas-tugas atau ulangan hariannya yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru belum selesai, segera diselesaikan. Makanya di grup WA pembelajaran itu tagihan-tagihan dari Bapak Ibu guru itu segera diselesaikan. Karena apa? Nanti kalau tidak diselesaikan, pasti akan ditagih dan rapotnya tidak akan keluar. Kalau rapotnya tidak keluar, nanti berarti kenaikan kelasnya akan terkendala. Jadi rapotnya akan terkendala. Makanya nilai ulangan harian atau tugas itu nanti segera diselesaikan. Itu ya. Itu. KPKL ujian. Kemudian syarat kenaikan kelas. Syarat akademik. Syarat akademik yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Itu wajib. Jadi semua nilai sudah clear. Kemudian nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Jadi tidak ada nilai yang di bawah KKM. Makanya kalau kalian di semester ini tugasnya banyak yang belum mengumpulkan, segera selesaikan. Bagaimana caranya segera diselesaikan tanggungan tugas itu agar apa? Agar penyerahan rapot tanggal 18 Juni 2021 itu tidak mengalami kendala seperti sebelumnya. Makanya saat ini karena tugas kalian adalah seorang siswa, ya selesaikan tugas itu. Entah bagaimana caranya, datang ke sekolahan, kunjungi Bapak Ibu gurunya, minta tugasnya, entah bentuknya seperti apa, pokoknya ada tugasnya itu. Bapak Ibu guru nanti akan memberikan sebuah penilaian tersendiri. Intinya apa? Ada niatan baik dari kalian, untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas yang sudah diberikan yuk segera dikerjakan. Biar tidak menjadi tanggungan kalian. Tanggungan loh nanti setelah pelaksanaan PTS, PAT, ujian ini, kalian kalau masih punya tanggungan tugas, wali kelasnya pasti nanti akan nyari kalian. Nanti akan didatangi ke rumahnya, semuanya paling. Kalau tidak, yo jangan berharap kalian nanti bisa naik. Karena syaratnya itu, walaupun masa PJJ seperti ini, masa lembaga seperti ini, tolong juga anak-anak, tolong tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kalian selaku siswa untuk menyelesaikan pembelajaran diselesaikan.
Tuh ya. Itu anak-aanak untuk kenaikan non akademik saya yakin ini tidak ada yang masalah. Ini terutama yang tidak terlibat tindak kriminal, tidak melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ini kemudian untuk penerimaan raport, anak-anak, raport nanti akan dibagikan tanggal 18 Juni 2021. Nanti belum ada karena kita masih menunggu keputusan dari provinsi. Ini nanti pembagiannya boleh dilakukan secara luring atau pembagiannya bisa dilakukan secara daring. Nanti akan kita sampaikan ke kalian. Intinya anak-anak sebelum tanggal 18 ini silahkan tunggakan, tanggungan, tugas dan lain sebagainya segera diselesaikan. Kalau saya mengamati yang tadi sampaikan, saya mengamati di grup pembelajaran masing-masing kelas itu kan banyak Bapak Ibu guru yang masih menyampaikan ini yang belum mengumpulkan tugas itu ya segera diselesaikan. Biar tidak menjadi tanggungan. Kalau Pak bingung tugasnya ke sekolahan, hubungi wali kelasnya. Ya Pak, ya. Tuh. Nih, itu anak-anak. Jadi informasi berkenaan dengan PAT. Silakan. Kemudian anak-anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya sekarang saat ini, karena mungkin adik-adik kalian yang saat ini mau ke SMK itu, saat ini juga harus memperbaiki data. Silahkan di tempat kalian, datanya terutama anak-anak yang kelas 11 mau naik kelas 12, biar nanti di kelas 12-nya tidak menimbulkan masalah, silahkan kalian validasi. Caranya bagaimana? Silahkan kalian masuk ke web https://nesn.data.kemendikbud.go.id itu. Silahkan kalian nanti verifikasi. Nih, webnya tampak. Ngomong apa? Yang lain diem dulu, jangan ngomong ah. Oke Pak, oke. Ini NISN-nya tampilannya seperti ini. Silahkan kalian masukkan NISN, kemudian masukkan nama ibu kandung, kemudian cari data. Nanti di situ akan ada menu data kalian. Silahkan itu di cross check. Kalau ada yang salah dibetulkan, terutama titik koordinat rumah. Titik koordinat rumah atau saat ini yang punya adik yang mau masuk SMP silahkan dicek juga karena titik koordinat itu yang nanti akan menentukan lolos atau tidaknya di zonasi SMA maupun SMK. Tuh, lah di tempat kalian yang mau kelas 3 juga sama, kelas 1 yang mau kelas 2 juga sama. Diperbaiki mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak salah kan paling tidak sudah dibetulkan. Itu anak-anak informasi dari sekolahan. Jadi silahkan nanti anak-anak mencoba. PKL-nya kapan, Pak? Untuk PKL-nya nanti masih menunggu informasi dulu. Nanti PKL Prei. Nah, PKL-nya Lah pripun, Pak? Wah, perlu gak PKL kelas 2, Pak? Makanya nanti menunggu dulu informasi karena kondisi pandemi seperti ini resikonya sangat luar biasa, tetapi sekolahan juga kemarin sudah kita diskusikan, ya kita masih menunggu informasi atau keputusan dari Dinas Pendidikan, karena kita di bawah Dinas Pendidikan, kita sekolah negeri, tidak bisa seperti yang swasta. Kalau swasta kan tidak punya resiko, kalau negeri itu resikonya macam-macam. Tuh ya, untuk sekolah buka, PKL tutup begini. Tuh ya, itu pesan saya yang terakhir anak-anak, karena masih dalam kondisi pandemi corona ini tetap ikuti protokol kesehatan, kemudian jaga jarak 3M, jauhi kerumunan, tetap selalu memakai masker. Itu anak-anak informasi dari sekolah berkenaan dengan kegiatan PAT. Silakan nanti
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan anak-anak semua tanya ke grup melalui wali kelasnya, nanti akan kita jawab. Itu saja sementara, anak-anak. Hujan, Pak. Silakan. Sinyalnya agak susah, Pak, kalau hujan, Pak. Gimana? Kalau hujan, Pak. Sinyalnya agak susah, Pak, sinyalnya, Pak. Sinyalnya Kelly. Ya. Sinyalnya Kelly. Ya. Kalau nanti agak kesulitan sinyal, silakan nanti pas pelaksanaan PAT datang ke sekolahan. Tidak apa-apa. Oke, siap. Silakan datang ke sekolahan. Tadi, Pak. Yo nanti akan dikasih. Gratis, Pak. Iya. Gratis. Nanti kalau yang datang ke sekolah akan kita kasih password sama username untuk login di internet sekolahan. Kita fasilitasi nanti. Ada lagi pertanyaan? Karena norapa ini. Iya, wes. Ngomong Pak Heru ya. Ya. Mas, yang suaranya itu didiamkan dulu, nunggu yang lain. Kalau enggak tanya, di-mute dulu. Rangga. Udah? Yang Yang lain? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Udah jelas ya? Itu saja, silahkan nanti Ya, ke alamat ujiannya yang Kamset Debut Flash ujian sekolah ujian SMA Engineer itu dicoba nih. Sudah ada soal bahasa Indonesia kelas 11 kelas 10 dan kelas 11. Kemudian absensi ujian itu bisa dicoba, silahkan kalian nanti jadwalnya. Itu saja informasi dari sekolahan. Ya, nanti kalau ada segala sesuatu silahkan nanti disampaikan ke wali kelas, nanti akan kita bantu. Intinya anak-anak dalam masa pandemi ini tetap semangat belajarnya. Kita juga tidak berharap, sekolahan juga tidak bisa berharap kondisi seperti ini, tapi mari kita sama-sama, karena kalian juga harus belajar, sekolahan juga harus tetap ada kegiatan pembelajaran walaupun secara daring, ya tetap semangat. Karena belajar adalah untuk kalian semuanya, masa depan kalian. Tapi gak gurimu dah. Itu saja informasi dari sekolahan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Jaga diri, jaga diri kalian masing-masing agar sehat, tetap terapkan protokol kesehatan. Demikian untuk acara sosialisasi pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi Pak Heru mohon maaf karena tadi ada bubar. Mohon maaf yang saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.